Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Nah, untuk hari ini kita akan kembali mempelajari pelajaran seni budaya, tapi akan lebih bagus kalau sebelum belajar kita membaca doa. Baik, mohon duduk dengan rapi, bersiap, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Siapkan buku LKS kalian dan juga buku tulis kalian. Lalu kita mulai belajar. Let's get it. Baik, untuk hari ini kita membahas lanjutan materi yang belum sempat kita bahas, yaitu teknik olah suara, di mana dalam fragmen dan juga teater, suara ini memiliki peranan penting loh. Unsur dasar dari bahasa lisan ternyata adalah suara, di mana suara digunakan untuk bahan komunikasi yang berwujud dalam sebuah dialog. Nah, dalam teknik mengeluarkan suara, seorang aktor memiliki hal-hal yang harus sangat diperhatikan dalam mengeluarkan suara atau mengolah suara. Yang pertama adalah kejelasan ucapan saat tampil di fragmen atau teater, lalu penekanan ucapan di mana dinamikanya, temponya dan juga nadanya harus tepat, lalu mengeraskan ucapannya karena teater atau fragmen itu ditampilkan di sebuah ruang tertutup. Pastilah suara yang harus kita keluarkan atau kita olah suara yang sangat keras sehingga terdengar sampai seluruh ruangan. Nah, latihan yang dilakukan oleh seorang aktor dalam mengolah suara, yang pertama adalah berbicara dalam berbagai cara. Yang pertama, bicara dengan gaya biasa, di mana seperti dia saat berbicara dengan orang yang ada di depan, seperti mengobrol secara langsung. Lalu yang kedua ada berbisik, di mana ketika dia berbisik namanya berbisik pelan namun tetap dapat terdengar ke orang banyak. Lalu ada berteriak, di mana dia mengeluarkan suara secara keras. Lalu yang keempat ada resonansi, mengeluarkan suara dengan bergetar agar sampai ke ujung ruangan, ke pojok ruangan teater atau fragmen. Lalu ada menulis naskah fragmen, di mana penampilan fragmen ini nggak cuma sekedar penampilan yang sembarangan. Pastilah terdapat naskah yang akan dijalankan, yang akan dilakukan ceritanya oleh si aktor. Nah, dalam menulis naskah fragmen ini terdapat tahapan-tahapan yang sistematis yang perlu dilakukan. Yang pertama ada menentukan tema, yaitu intisari cerita dari landasan ideal dalam menentukan tujuan cerita. Setelah tema dibentuk, lalu dibuat plot atau alurnya, di mana jalan cerita dari lakon atau fragmen tersebut kemana sih ceritanya nih. Nah, ternyata plot ini dibagi menjadi dua, yaitu ada simple plot, ada multi plot. Simple plot itu adalah lakon sederhana yang memiliki satu alur cerita atau satu konflik yang bergerak dari awal sampai akhir. Jadi hanya ada satu permasalahan dari keseluruhan cerita. Sementara yang kedua, multiplot adalah lakon yang memiliki satu alur utama dengan beberapa subplot yang saling bersambungan. Jadi terdapat konflik atau cerita yang berbeda-beda namun saling berkesinambungan, saling berhubungan antar konflik dalam satu cerita tersebut. Setelah plot atau alur cerita ditentukan, kita menentukan setting atau latarnya, background dari cerita tersebut. Background atau latar cerita ini terdiri dari 3. Ada latar peristiwa, ada latar tempat, dan juga latar waktu. Latar peristiwa ini adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang melatari atau mendasari adegan itu terjadi dan bisa juga melatari lakon itu terjadi. Latar peristiwa ini bisa berbagai realita, bisa juga fiktif yang menjadi imajinasi si penulis. Jadi bisa jadi latar peristiwa ini sebuah kisah nyata yang pernah dialami atau pernah dia lihat, atau bisa juga hanya karangan fiktif atau imajinasi dari si penulis. Lalu ada latar tempat, di mana
tempat yang menjadi latar peristiwa dari lakon itu terjadi. Peristiwa ini adalah fiktif atau rekaan dari penulis cerita. Jadi tidak nyata terdapat di dunia nyata, hanya sebagai pikiran imajinasi si penulis. Lalu ada latar waktu yang menjadi latar belakang peristiwa, adegan, dan babak itu terjadi. Latar waktu terkadang sudah diberikan atau sudah diberi rambu-rambu oleh penulis lakon, tetapi banyak latar waktu yang tidak diberikan oleh penulis. Jadi biasanya diberitahukan kapan sih peristiwa itu terjadi, pada tahun berapakah, atau pada saat pagi, siang, sore, malam kah, atau pada saat di manakah. Biasanya ada yang tersirat dengan kode-kode atau dengan ciri-ciri sebagai tidak langsung diberitahu, atau ada juga yang langsung tersurat diberitahu langsung kapan sih kejadian tersebut ada gitu. Lalu yang keempat, setelah tema sudah dibuat, alur plotnya dibuat, settingnya sudah diatur, lalu terdapat sinopsis, di mana sinopsis ini ringkasan cerita atau gambaran cerita secara global dari awal sampai akhir yang dituliskan untuk menggambarkan cerita. Hanya secara umum akan seperti apa cerita itu berjalan. Sinopsis ini digunakan sebagai pemandu proses penulisan naskah sehingga alur dan persoalan tidak melebar. Dengan adanya sinopsis, maka penulisan lakon menjadi terarah dan tidak mengada-ngada. Jadi guna sinopsis ini sebagai pemicu atau acuan dasar di mana cerita akan tetap berjalan lurus tanpa melebar ke arah cerita yang seharusnya tidak ada di dalam cerita. Lalu ada langkah menulis naskah lakon fragmen. Langkah-langkah yang dalam menulis naskah fragmen antara lain yang pertama, menentukan tema, unsur yang sangat penting dalam penulisan naskah, baik puisi, prosa maupun drama. Jadi tema ini wajib ditentukan terlebih dahulu dalam penulisan naskah. Kriteria tema yang baik yaitu aktual, tidak menyinggung sara atau fanatik, dan memberi suatu pengajaran atau pendidikan bagi pembacanya. Jadi ada hikmah untuk para pembacanya. Lalu menentukan alur cerita yang kedua. Setelah tema kita buat, alur ceritanya pula kita tuliskan. Alur cerita ini adalah jalan cerita dari tema yang sudah dipilih. Alur adalah rangkaian cerita yang disusun dari awal sampai akhir, sehingga terbentuk cerita yang jelas dan utuh. Dalam alur ini, penyusunannya juga akan terlihat masalah-masalah yang terjadi, tempat peristiwanya, tokoh-tokoh yang ada. Lalu tokohnya pun tidak hanya tokoh utama, tapi ada juga tokoh pendamping atau figura. Yang ketiga, dalam langkah menulis naskah adalah mendata suatu peristiwa. Jadi peristiwa yang dialami sehari-hari dapat dijadikan dasar untuk menulis sebuah naskah drama. Jadi peristiwa yang terjadi di naskah drama biasanya terdapat hubungan dengan dunia nyata atau pernah dialami atau pernah dilihat oleh si penulis. Lalu ada menyusun sinopsis atau kerangka. Jadi dalam setiap penulisan cerita, kita tentu harus menulis sinopsis atau kerangkanya agar cerita tersebut secara global dari awal sampai akhir ini terlihat akan ke arah mana cerita ini ditujukan. Biasanya sinopsis atau kerangka ini dituliskan dengan bahasa yang menarik, secara lugas atau tegas, tidak bertele-tele atau to the point. Penulisan lakon menjadi terarah dan tidak mengada-ngada dengan adanya sinopsis. Lalu yang kelima ada mengembangkan sinopsis menjadi naskah satu babak. Jadi setelah temanya ditentukan, lalu mencari alur ceritanya, mendata satuan peristiwa dan tokoh yang terlibat, menyusun sinopsis atau kerangkanya, lalu dibuatlah sebuah babak atau adegan yang akan dilakukan dalam fragmen tersebut. Nah, dalam naskah satu babak ini ditentukan pula pengembangan sinopsis yang telah ditulis. Nah, untuk sebagai contoh, bisa kalian lihat di halaman 54 cuplikan naskah yang bisa kalian mainkan. Tapi karena kita ini belajar di rumah, kalian bisa baca aja nih. Ada 2 adegan.
di mana adegan pertama antara tukang pos dan ibu juga ayah, lalu di adegan kedua antara ayah dan ibu. Secara umum latihan fragmen biasanya dipimpin oleh pelatih, sedangkan yang mengarah pada pementasan dilakukan langsung oleh sutradara. Nah, jadi perbedaan antara lakon yang dilakukan ketika kalian di sekolah itu biasanya dilakukan oleh guru seni budaya kalian atau guru drama kalian atau guru bahasa Indonesia kalian, sementara ketika di teater asli atau fragmen penampilan asli itu dilakukan oleh sutradara langsung yang membimbing dalam perlatihan lakon dan juga fragmen. Nah, cukup untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Nah, untuk latihan kalian saya minta kalian kerjakan soal halaman 55 latihan 2. Di sini 55 dan 56 ada 5 soal. Di latihan 2 paling bawah 1 sampai 5, di 56 paling atas. Kalian tulis di buku tulis, kalian foto, nanti kalian masukkan ke dalam Google Form yang akan saya berikan kepada kalian. Oke. Mungkin cukup sampai di sini aja materi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat, jangan kemana-mana kalau tidak terlalu penting. Tetap jaga kesehatan kalian, selalu cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.